Manajemen perbarui kontrak Bojan Hodak bersama Persib. Gebrakan baru, Persib gandeng KDM untuk bangun lapangan di tiap kecamatan. Skenario Persib lolos ke babak 16 besar ACL. 4 pemain Persib yang berpotensi dipinjamkan pada paruh musim. Gebrakan baru, Persib gandeng KDM untuk bangun lapangan di tiap kecamatan. Visi Persib Bandung kini melampaui batas lapangan hijau, menyentuh akar rumput di seluruh pelosok Jawa Barat demi melahirkan generasi emas masa depan. Kabar yang datang dari pertemuan antara manajemen Persib dan Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar menyejukkan hati kita sebagai warga Jawa Barat sekaligus bobotoh. Selama ini kita sering mengeluhkan minimnya fasilitas sepak bola yang layak di daerah-daerah. Anak-anak berbakat harus bermain di tanah merah atau lapangan becek yang tidak standar. Namun, kesepakatan yang terjalin antara Persib dan KDM membawa angin perubahan yang sangat segar. Mereka sepakat bahwa setiap kecamatan di Jawa Barat harus memiliki lapangan olahraga berstandar nasional. Ini adalah gebrakan revolusioner. Bayangkan, jika di setiap kecamatan ada lapangan yang rumputnya rata, drainasenya bagus, dan fasilitasnya memadai. Persib tidak lagi hanya menunggu talenta datang ke Bandung, tapi Persib ikut serta menyediakan rahim bagi lahirnya talenta-talenta tersebut di kampung halaman mereka masing-masing. KDM dan Persib menyadari bahwa prestasi tidak bisa dibangun instan. Prestasi butuh infrastruktur. Langkah ini menunjukkan bahwa klub kebanggaan kita ini memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap ekosistem sepak bola di provinsi ini. Bagi kita supporter, ini adalah investasi jangka panjang yang nilainya tak terhingga. Kita tidak hanya bangga saat Persib juara Liga, tapi kita akan lebih bangga jika pemain-pemain yang membawa juara itu lahir dari lapangan-lapangan kecamatan yang dibangun atas inisiasi klub. Sinergi antara tokoh Jawa Barat dan klub ikonik ini adalah model ideal bagaimana sepak bola seharusnya dikelola. Ini bukan sekedar janji politik atau gimmick marketing, tapi sebuah kebutuhan mendesak yang akhirnya didengar dan dieksekusi. Inisiatif pembangunan infrastruktur ini wajib kita kawal bersama agar Jawa Barat benar-benar menjadi pabrik sepak bola andal yang tidak pernah kehabisan stok talenta untuk Persib maupun Timnas. Empat pemain Persib yang berpotensi dipinjamkan pada paruh musim. Bursa transfer paruh musim akan menjadi momen perpisahan sementara bagi beberapa penggawa yang selama ini setia namun kurang mendapatkan jam terbang. Kompetisi yang ketat di skuad utama Persib Bandung memang memakan korban. Bojan Hodak telah menemukan kerangka tim terbaiknya dan konsekuensinya ada pemain-pemain berkualitas yang harus rela menjadi penghangat bangku cadangan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa setidaknya ada 4 pemain Persib yang berpotensi besar dipinjamkan pada paruh musim nanti. Nama-nama yang santer disebut akan disekolahkan adalah Adam Zibek, Hamra Hehanusa, Alfiandra Dewangga, dan Abdul Aziz. Situasi ini tentu menimbulkan perasaan campur aduk. Adam Zibek, kiper asing yang didatangkan dengan harapan tinggi ternyata sulit menggeser dominasi Teja Paku Alam di bawah Mistar. Di lini belakang, Hamra dan Alfiandra, yang biasanya jadi opsi utama, kini harus rela tersisih karena solidnya tembok pertahanan asing pilihan Bojan. Begitu juga dengan Abdul Aziz, gelandang yang kalah bersaing di lini tengah yang sesak dengan bintang. Bagi klub peminat seperti Semen Padang atau PSIA Semarang, mendapatkan pemain berlabel Persib seperti mereka adalah durian runtuh. Mentalitas mereka sudah teruji. Bagi Persib, ini adalah langkah strategis untuk merampingkan skuad dan menyelamatkan karir pemain agar tidak mati di bench. Kita harus melihat ini sebagai langkah bijak manajemen, bukan sebagai pembuangan. Keputusan peminjaman ini adalah jalan terbaik bagi keempat pemain tersebut untuk kembali menemukan sentuhan magisnya dan membuktikan diri layak mengenakan jersey Pangeran Biru di masa depan. Skenario Persib lolos ke babak 16 besar ACL. Kalkulator di tangan bobotoh mulai bekerja keras menghitung peluang lolos yang kini berada di ujung tanduk namun tetap terbuka lebar di depan mata. Perjuangan Persib di AFC Champions League 2 memasuki fase krusial yang mendebarkan. Kita akan menghadapi laga hidup mati yang menentukan nasib kita di Asia. Skenario untuk lolos ke babak 16 besar ternyata cukup melegakan jika kita bedah. Meski persaingan ketat, nasib Persib ada di tangan sendiri. Kita tidak perlu berharap pada keajaiban tim lain, cukup fokus pada performa sendiri di lapangan. Laga melawan Lion City Sailors nanti adalah kuncinya. Hitung-hitungannya sederhana, Persib hanya butuh minimal hasil imbang untuk mengunci tiket lolos ke babak 16 besar.
Ya, 1 poin saja sudah cukup untuk membuat kita melegang. Namun, ada catatannya. Jika hanya imbang, kita kemungkinan besar akan lolos sebagai runner-up grup, bukan sebagai pemuncak klasmen grup G. Tapi bagi bobotoh yang terpenting saat ini adalah lolos fase grup dulu. Juara grup atau runner-up urusan belakangan. Yang penting bendera Persib masih berkibar di fase gugur. Tekanan ada di pundak para pemain, tapi kita tahu mentalitas Persib justru sering meledak saat berada di bawah tekanan. Kita ingat bagaimana kita bangkit di Liga Domestik. Semangat itulah yang harus dibawa ke panggung Asia. Kita tidak mau hanya numpang lewat. Kita ingin membuktikan bahwa Persib layak bersaing dengan raksasa-raksasa Asia lainnya. Bojan Hodak pasti sudah menyiapkan strategi khusus untuk memecahkan teka-teki ini. Kita butuh fokus 100%, disiplin taktik, dan sedikit keberuntungan. Tiket 16 besar itu harus kita rebut dengan tangan dan keringat sendiri. Meski hanya dengan 1 poin, itu sudah cukup untuk membuat sejarah baru bagi Persib di Asia. Manajemen perbarui kontrak Bojan Hodak bersama Persib. Teka-teki masa depan sang arsitek jenius akhirnya terjawab dengan sebuah kepastian yang membuat tidur kita nyenyak dan tenang malam ini. Di tengah hiruk-pikuk rumor yang mengaitkan Bojan Hodak dengan kursi pelatih timnas Indonesia atau klub luar negeri, manajemen Persib Bandung mengambil langkah taktis yang sangat brilian. Mereka resmi angkat suara dan mengonfirmasi perbaruan kontrak pelatih asal Kroasia tersebut. Ini adalah berita terbaik di tengah musim. Manajemen sadar betul bahwa Bojan adalah aset terbesar Persib saat ini. Dia adalah otak di balik transformasi tim dari yang tadinya terseok-seok menjadi mesin kemenangan yang efisien dan menakutkan. Masih dalam proses, kita masih ngobrol. Saya pikir Bojan juga masih fokus ke Asia ya. Kita punya banyak PR di Liga dan Asia. Kita nggak mau mecah konsentrasi, biar tim dan Bojan fokus dulu ke Asia. Ujar Aditya Putra Herawan. Ucapan tersebut secara tidak langsung manajemen Persib bakal memagari kontrak baru sang arsitek asal Kroasia tersebut. Tentu ini kabar baik bagi bobotoh. Perpanjangan kontrak ini adalah bukti kepercayaan mutlak manajemen terhadap visi Bojan. Mereka tidak ingin proyek jangka panjang yang sedang dibangun ini runtuh di tengah jalan hanya karena pelatihnya dibajak. Dengan kontrak baru ini, Bojan bisa bekerja lebih tenang. Dia bisa fokus merancang skuad untuk beberapa musim ke depan, bukan hanya untuk menyelamatkan 1 musim. Stabilitas adalah kunci kejayaan sebuah klub sepak bola, dan Persib kini memilikinya. Bagi bobotoh, ini adalah kelegaan luar biasa. Kita sudah cocok dengan gaya belak-belakan dan disiplin keras ala Bojan. Kita suka bagaimana dia tidak pandang bulu dalam memilih pemain. Kita suka bagaimana dia merespon tekanan. Kabar ini menjadi pondasi kokoh yang menjamin masa depan cerah Maung Bandung untuk terus mendominasi sepak bola nasional.